nanya kamu kan. Oke, bisa diam dulu sebentar. Semuanya Udah mute dulu ya. bisa Bu. Nah, Bisa Bu untuk Dilan. kisi-kisi nomor satu dan nomor dua itu kan tentang frekuensi gelombang dan Mana? frekuensi getaran dan periode getaran. Tolong mute dulu semuanya. Nah, untuk frekuensi dan periode getaran, yang perlu kalian ingat pertama kali adalah rumusnya dulu ya. Jadi, untuk rumus frekuensi adalah N kecil dibagi T kecil. Rumus periode adalah kebalikannya, T kecil dibagi N kecil. F adalah frekuensi getaran dengan satuan Hertz. Kemudian N adalah jumlah getaran, T adalah waktu getar, satuan second, T besar adalah periode getar. Apa bedanya T kecil dan T besar? Kalau T besar itu nak waktu untuk seluruh getaran, berapapun banyaknya getaran terserah gitu ya. Misalnya 10 getaran terjadi dalam waktu 10 detik. Nah, kalau untuk 10 getaran 10 detik, berarti 10 detiknya itu adalah T kecil. Tapi kalau yang T besar, yang periode ini, dia khusus waktu untuk satu getaran saja. Nah, sekarang kita lihat ada sebuah bandul. Ini kemarin di soal latihan sudah ada nomor satu dan nomor dua, ya. Ada bandul yang bergerak dari A ke B ke C selama 1 detik kalau di soal latihan kalian. Tapi ini ibu ubah selama 3 detik misalnya gitu ya. Nah, maka T kecilnya 3 detik, gerakannya dari A ke B ke C. Nah, kalau dari A, B, C, itu kan berarti berapa getaran? Dua. Setengah, Bu. Dua. Oh, Ibnu tak Setengah, Bu. ketemu kamu Ibnu. Setengah Dua getaran per Bu. setengah Satu per empat Bu. Setengah Bu, satu perempat, setengah. Bu. Ingat, satu Dua getaran per itu empat. kalau dimulai dari A akan balik lagi ke A. Ya toh? Ah, Tapi ya, Bu. kalau nah, ini ada kursor, kalian melihat kursornya tidak ya? Di kalian kelihatan nggak kursor Ya, Ibu ini? lihat Bu, lihat Bu. Yang tanda Lihat Bu, panah warna lihat putih Bu. ini. Kelihatan ya? Lihat Bu. Oke Bu, deh, ada, sip. Bu. Ya, Bu. Kelihatan Bu. Nah, Sudah. oke, Ibu mulai lagi ya. Nah, satu getaran itu dari A ke B ke C ke B ke A. Jadi kalau dimulai dari A balik lagi ke A. Tapi di soal itu getarannya cuman dari A ke B ke C. Jadi cuman setengah getaran. Makanya N-nya sama dengan setengah getaran. T-nya diketahui. Nah, sekarang kalau cari frekuensinya gimana? Rumusnya apa? F sama dengan N per T. Getarannya jumlahnya berapa? Setengah tadi kan, karena hanya dari A, B, C saja. Terus waktunya berapa? Waktunya 3. Nah, jadi setengah dibagi 3. Kalau pembagian kan agak susah ya, lebih baik kita ubah ke perkalian. Nah, gimana cara mengubah ke perkalian? 3 ini sebenarnya adalah 3/1. Ya kan? 3/1 itu sama dengan 3 gitu ya. Nah, kemudian bagaimana cara menjadikan perkalian? 3/1-nya kita balik. Jadi 1/2 dikali 1/3. Sama Tiga. dengan, kalau sudah perkalian begini, berarti tinggal atas kali atas, bawah kali bawah. Bawah. 1 kali 1, 1. 2 kali 3, 6. Jadi Nah, frekuensinya 1/6 Hertz. Hertz. Naufal, matikan Novel, dulu. matikan dulu. Mute dulu semuanya. Dulu semuanya. Ya Bu. Suara ibu mantul. Suara itu mantul. Bisa nggak sih Naufal Bisa yang nggak sih Novel yang nge-mute zoom-nya ya? zoom-nya ya? Nopal, Novel. Apa Bu? di kiri bawah Nopal, ada gambar mikrofon. Mikrofon. Kamu klik ya, pinter Nopal. Nah, tapi nanti misalnya kalau di pilihannya tidak ada 1/6 ya nak ya, adanya dalam bentuk pecahan. Ya udah kalian bagi. 1/6 pakai porogapit, 1/6 nggak bisa. Berarti harus pinjam 0. Atasnya tulis 0, nah, jadinya yang 1 tadi jadi 10. 10/6. 1 kali 6, 6. 10 kurang 6, 4. 4/6 nggak bisa lagi. Pinjam 0. Jadinya 40. 40/6. Bisa dapat 6. Karena 6 kali 6, 36. Jadinya 40 kurang 36 dapat 4. Ini akan terus kayak gitu.
40, 36, 40, 36 terus. Jadi boleh aja kita ambil dua angka saja di belakang koma, jadinya 0,16. Maka dapat frekuensinya 0,16 Hz. Ini kebetulan agak susah ya, pembagiannya 1/6 agak susah, tapi nanti di soal PAT, di soal ASAT, pembagiannya gampang kok. Ya, yang penting udah bisa mengaliknya ini, nanti pecahan di sini tuh gampang untuk dibagi. Oke, kemudian untuk yang periodenya gimana? Periode itu rumusnya adalah T kecil dibagi N. Boleh juga kalian pakai rumus 1 per frekuensi. Kalau pakai rumus 1 per frekuensi, tinggal dimasukkan. 1 dibagi frekuensinya kalian dapat berapa? 1/6. Berarti 1 dibagi 1/6. Sama dengan kita bikin jadi perkalian. 1 dikali yang 1/6 tadi dibalik. Jadinya 6/1. Berarti 1 dikali 6/1. 1 kali 6, 6. Bagi 1 juga tetap 6. Dapatlah 6 second. Tapi kalau mau pakai T kecil per N kecil, boleh nggak, Bu? Boleh. Masukkan aja. T-nya 3, N-nya setengah. 3 dibagi setengah. Supaya mudah, jadikan perkalian. 3 dikali yang 1/2, kita balik. Jadi 2/1. 3 kali 2, 6. 6 bagi 1, 6. Nah, sama aja. Kalian akan dapat periode yang sama. 6 second. Jadi pakai rumus yang manapun juga tetap sama. 6. Oke. Nanti ini fotonya Ibu kirim di grup. Kalau belum sempat mencatat, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu tentang frekuensi dan periode getaran? Alfian anak bertakun, Bu. Ya, Alfian. siapa? Apa, Pi? Nah, tunjukkan aja buhanmu nih. Oke, kalau nomor 1 dan nomor 2 sudah, Ibu kirim ke grup kita ya, sebentar. Arkan mau nanya ke Arkan. Arkan sudah pintar. Amin, amin ya rabbal alamin, Bu. Abang Nanti sudah ganteng garing kita. Arkan. Ahnaf kenapa pakai masker Ahnaf? Oke, kita lanjut nah ya ke nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 itu dikisi-kisi tentang gelombang pada tali. Terlihat? Terlihat, Hitam. Bu. Terlihat ya? Terlihat, Bu. Terlihat. Terlihat, Bu. Oke, Ada nggak? sip. Jadi untuk nomor 3 dan 4 itu tentang gelombang transversal yang ditandai dengan adanya bukit ya yang di atas dan juga lembah. Nah, bukit dan lembah ini menunjukkan satu getaran. Ya, jadi siapa itu coret-coret? Nah, satu gelombang, sorry, bukan satu getaran, satu gelombang. Jadi satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Berarti ini ada berapa gelombang? Di gambar Ibu ini ada berapa gelombang? 2, Bu. Dua. Berapa? 2, Bu. 2, Bu. Iya, 2, Bu. betul. 2. Baik. Dua. Oke, Benar. good. Ya, berarti N-nya atau banyak gelombangnya ada 2. Nah, Dua. di nomor 3 yang ditanya itu adalah amplitudo gelombang. Amplitudo itu apa? Amplitudo itu ini nih. Yang apa namanya? Bentar. Yang paling atas. Yang Rehan mau tanya, Bu. Ibu kecilin Apa dikit itu? ya. Nah, ini. Yang di atas puncaknya ini loh, Nak. Ini angka berapa? Kalau kalian mau lihat amplitudo, nanti lihat puncaknya ini ya. Di sini angkanya berapa? 5. 5, Bu. 5, Nah, Bu. di sini ya kalau di sini angkanya 5. Kalau misalnya nanti di soal ASAT angkanya 10, berarti amplitudonya berapa? 10. 10. Ya, sip. 10. Ya, jadi lihat yang di sininya ya. Ini Nah, ya. ini amplitudonya berarti 5 cm. Meter. Paham? Paham. Oke, Paham. good.
Nah, sekarang yang nomor 4 yang ditanyakan adalah cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang rumusnya V sama dengan lambda dibagi periode. Boleh juga lambda dikali frekuensi, tergantung dari apa yang diketahui di soalnya. Nah, di soal ini kan ada 8 meter nih, dari A sampai B, itu 8 meter. Ini kan dua gelombang. Dua gelombang 8 meter. Berarti karena lambda ini hanya panjang satu gelombang saja, berarti lambdanya adalah L bagi N. L itu apa? L itu ya ini, panjang seluruh gelombang. Berapa panjangnya? 8. Banyak gelombangnya tadi kata kalian 2. Berarti lambdanya 8 bagi 2. Berarti lambdanya 4 meter. Paham dulu sampai sini? Paham. Nah, kemudian ini yang di grafik panjang ini kan ada T dalam kurung S. Artinya apa? Nah, artinya garis horizontal yang mendatar ini menunjukkan waktu getar. Kita perlu periode. Periode itu apa? Waktu untuk satu getaran. Berarti waktu untuk dari titik A sampai ke titik sini. Karena ini hitungan satu getarannya kan sampai sini ya. Satu gelombangnya kan sampai sini nih. Nah, berarti periodenya adalah 4 detik. Jadi nanti kalau melihat periode, cari yang di sini ya. Yang terbentuknya satu gelombang. Nah, di sini. Ini 4. Berarti periodenya 4 second. Untuk mencari cepat rambatnya, tinggal dibagi. Lambda dibagi periode. Lambdanya 4, periodenya 4. 4 bagi 4, 1. Jadi cepat rambat gelombangnya 1 meter per second. Ibu kepake. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Bisa? Aman ya? Gani betakun, Bu. Gani betakun. Tapi Ibu Bakil anak betakun jar, Bu. Ya, Baik gimana? ya, Bu. Bentar ya, nak ya. Novel mau nanya, Bu. Novel mau nanya, Bu. Ya, silakan Opal. Coba, Mbak, kalau Ibu pelatihan tuh nggak usah ribut. Apip mana Apip? Gani betakun, Bu. Gan. Gan. Betakun apa, Gan? Gan, BPM Gan. Biasanya anak betakun, Bu. Abuk, Bu. Anak sambil Habis makan, Bu. makan nih. Habis Akbar, Bu. Oke, sudah ya? Jangan nih. Akbar, Bu. Udah, Bu. Sampai nomor 4 aman ya? Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, selanjutnya kita ke kisi-kisi nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 dan nomor 6 itu sama-sama gelombang longitudinal pada selinki. Sedikit berbeda dengan gelombang transversal. Kalau gelombang transversal itu kan ada bukit, ada lembah gitu ya. Nah, kalau pada gelombang longitudinal itu nggak ada bukit, nggak ada lembah. Yang ada adalah rapatan dan regangan. Nah, seperti ini. Nah, jadi yang ada adalah rapatan dan regangan. Kemudian, hitungan satu gelombang itu dimulai dari satu rapatan dan satu regangan. Berarti yang ada di gambar Ibu ini, ada berapa gelombangnya? 1, 2, 3, 4. Ada berapa gelombangnya? 4. Ya, 2. Satu gelombang itu harus terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Ini ada berapa? 2. Nah, jadi banyak gelombangnya ada 2. Ya, dari sini ke sini 1, dari sini ke sini sampai ujung itu 2. Jadi ada 2 gelombang. 12 meter ini adalah panjang untuk 2 gelombang. Ya kan? Nomor 5 yang ditanyakan adalah panjang satu gelombang atau lambda. Nah, panjang gelombang itu rumusnya L dibagi N. L itu adalah panjang seluruh gelombang, N itu adalah banyaknya gelombang.
Ini panjang seluruh gelombangnya kan 12, berarti L-nya 12. Banyak gelombangnya, karena tadi kata kalian banyak gelombangnya 2. Nah, berarti N-nya 2. Berarti berapa lambdanya? 12 dibagi 2 sama 2. dengan 6. 6. Berarti lambdanya 6 meter. Bisa? Bisa. Bisa ya. Insya Allah bisa, Bu. Ini kalau angkanya Ibu ganti jadi 10, berarti berapa lambdanya? 5. Oke, good. Bisa berarti ya. Oke, pintar. Mantap. Kemudian untuk nomor 6, ini gambarnya tetap sama seperti ini, nak ya. Nanti soalnya di nomor 6 itu. Tapi yang dicari adalah cepat rambat gelombangnya. Nah, cepat rambat gelombangnya, rumusnya sama seperti yang tadi, yang di transversal. V sama dengan lambda bagi T, sama dengan lambda kali frekuensi. Nanti di soal itu akan diketahui frekuensinya. Di misal aja frekuensinya 2 Hz. Maka untuk V-nya atau cepat rambat gelombangnya, V sama dengan lambda dikali frekuensi. Berarti 6, karena lambdanya 6 nih tadi kan, dikali frekuensinya berapa? Nanti diketahui di soal. Ikutin aja. Kalau di soal 2 ya 2, kalau di soal 10 ya 10 gitu ya. Pokoknya yang satuannya Hertz itu berarti frekuensi. Nah, frekuensinya misalnya nih di soal 2, berarti 6 kali 2. Maka dapat cepat rambat gelombangnya, V-nya, itu sama dengan 12 meter per second. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Bisa? Paham. Oke, mantap. Ahnaf nggak paham. Apanya yang nggak paham, Ahnaf? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Gani nggak paham katanya, Bu. Ayo yang nggak paham nanya. Riki, kenapa Riki? Apa nu? Nggak ada, Bu. Saya nggak paham, Bu. Nanti, Bu. Gani bingung, Bu. Jerel, gampang lah Jerel. Jangan bingung, Gani. Nggak paham, Bu, katanya. Paham lo Jerel. Kasian Gani jadi tumbal tarus. Apa kada paham, Jar? Dari dahulu dah. Bu. Pak Is, paham lah Pak Is. Pak Is. Nopal paham lah Nopal. Nopal. Lihat aku Jerel. Oke, udah? Aman ya? 1, Aman, 2, Bu. 3, 4, 5, 6. Sudah. Kita ke 7, 8. 7 Ya, dan 8 itu soalnya nanti sama, nak ya. Tentang kedalaman laut. Yang berbeda hanya angkanya aja. Nah, jadi untuk soal kedalaman laut, yang perlu kalian ingat adalah rumusnya. Rumusnya apa? S sama dengan V dikali T dibagi 2. Nah, kenapa T-nya dibagi 2? Ada yang masih ingat kenapa T-nya dibagi 2? Ingat. Karena 2 Kenapa, kali Daniel? pantulan. Iya, betul. Karena 2 kali pantulan. memantul ya. Betul. Nah, kita perlu waktunya itu bukan waktu yang dia memantul. Kita hanya perlu waktu dari permukaan laut sampai ke dasar laut. Berarti waktunya nanti harus dibagi 2. Berapapun waktu yang diketahui harus dibagi 2 dulu. Oke? Nah, sekarang tinggal kita masukkan ya. S sama dengan V kali T bagi 2. V-nya 1500. Misalnya nanti diketahui di soal. Ingetin nah ya, V atau kecepatan itu yang satuannya meter per second nih. Jadi V-nya 1500, waktu T kecil itu waktu pasti satuannya detik atau second. Jadi tinggal kalian kali saja 1500 dikali 10 dibagi 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Berarti 1500 dikali 5. Dapatlah 7500. Berarti kedalaman lautnya adalah 7500 meter. Paham? Paham. Ya, ini soal paling gampang ya. Soal paling gampang. Dan ada 2 soal yang seperti ini. Jadi pastikan kedua soalnya ini benar. Ya. Oke, Bu. Jangan melewatkan soal segampang ini. Jangan sampai salah gitu loh. Siap Bu. Asta paham ke Ya, Asta? Bu. Insya Allah, Bu. Paham, Bu. Insya Allah taruh Hari sendiri. ini
Hari ini Ibu bahas dari nomor 1 sampai nomor 40 semuanya Ibu kasih tahu. Nah, kalian tinggal mau berusaha atau tidak itu saja. Mau. Ya, Bu. Pak Is sudah paham, Bu. Bu, mau, Bu. Ya, Bu. Insya Allah, Bu. Ini Rafael Gin 100, guys. Insya Allah, Bu. Hidup Insya Allah, Bu. Rafael. Itu Rafael. Hidup. Najril 100, Najril. Amin. Oh ya Nopal jelas. 100, Amin, Nopal. amin. Najla 100. Nopal 100. Ardan Gin 100. Aska, Bu. Apalagi- Aska paling paham Apalagi katanya, Bu. Putra, Limpat bisa Putra 120. Oke, lanjut ya. Ya, Bu. Kita lanjut ke nomor 9 dan 10. Nomor 9 dan 10 itu tentang pembentukan bayangan pada lensa cembung. Peserta didik mampu menganalisis jarak bayangan dan perbesaran bayangan yang Bayangan, Bu. terbentuk. Berarti yang dicari adalah jarak bayangan, S-aksen, dan perbesaran bayangan, M besar. Sebentar, Ibu bukakan gambarnya. Padahal Ibu sudah menyiapkan video supaya Ibu nggak perlu ngomong-ngomong lagi. Ternyata gatot. Tapi Bu bisa. Kental. Oke, lensa cembung. Nah, lensa cembung yang perlu kita ingat, lensa cembung itu fokusnya bernilai positif. Makanya disebut juga sebagai lensa positif. Rumus umumnya adalah ini nih. 1/S sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Ingat ya, kalau pada lensa, pada cermin, pada cahaya, F ini bukan lagi frekuensi, tapi F ini adalah fokus lensa atau fokus cermin. Karena ini pembahasan kita tentang lensa cembung, nanti yang Ibu keluarkan hanya lensa cembung, berarti F-nya adalah fokus lensa cembung. Satuannya biasanya dalam sentimeter. Kemudian S, ini adalah jarak benda, satuannya juga sentimeter. S aksen itu adalah jarak bayangan, satuannya juga sentimeter. Nah, misalnya nih Ibu ilustrasikan ya, ini ada sebuah lensa cembung. Kemudian punya titik fokus 10 cm. Jadi anggaplah ini titik fokusnya ya. 10 cm berarti F-nya 10 cm. Kemudian kita letakkan sebuah benda A di sini. Benda A ini berjarak 15 cm dari lensa. Nah, maka S-nya adalah 15 cm. Nih, dari benda ke lensa. Ini 15 cm. Berarti S-nya 15 cm. Biasanya kalau benda ini kita letakkan di belakang fokus lensa cembung, nanti benda ini bayangannya yang terbentuk itu biasanya di belakang lensa di sini. Dengan bentuk terbalik seperti ini. Nah, ini bayangannya. Bayangan benda A adalah A aksen. Nah, jarak jarak bayangan ke lensa ini yang disebut S aksen. Ini yang ditanyakan. Berapa S aksennya? Berapa jarak bayangan ke benda? Kayak gitu ya. Kok ke benda? Jarak bayangan ke lensa. Nah, kemudian kita bisa pakai rumus ini. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. F adalah fokus. Fokusnya berapa? 10 berarti 1/10. Sama dengan 1/S. S-nya berapa? S-nya 15. Berarti 1/15. Ditambah 1/S aksen. Karena kita mau cari S aksennya ini, berarti yang 1/15-nya ini kita pindah ruas. Awalnya dia positif, pindah ruas jadi negatif. Maka jadi 1/10 dikurang 1/15. Sama dengan 1/S aksen. 10 dan 15 bisa kita samakan penyebut menjadi 30. 10 supaya jadi 30 kita kali 3, maka atasnya juga harus kali 3. 1 kali 3, 3. Ini tandanya kurang, berarti di sini ikut dikurang. Kemudian 15 supaya jadi 30 dikali 2, berarti atasnya juga kali 2. 1 kali 2, 2. Jadinya sama dengan, yang ini turun ya, 1/S aksennya tulis lagi aja. 1/S aksen. Kemudian ini kita operasikan. 3 kurang 2, 1/30-nya tetap. 1/30 sama dengan 1/S aksen.
Karena yang dicari kan S aksen, bukan 1 per S aksen. Nah, terus lanjutannya gimana ini? Ini pecahan, pecahan, tengah sama dengan. Udah, kali silang aja. 1 kali S aksen. S aksen, 30 kali 1, 30. Jadi S aksen sama dengan 30 cm. Dapatlah jarak bayangannya, 30 cm. Paham dulu sampai di sini? Paham. 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 Final lemah sudah, Ricky. Acit kada paham, Bu. Oke. Acit kada paham. Nah, kalau sudah, perhatikan ya, kalau sudah S aksennya ketemu, kalian bisa cari M-nya atau perbesaran bayangannya. M besar sama dengan rumusnya ya, S aksen per S. Dah, tinggal kalian masukkan aja. X aksennya kita udah dapat 30 dibagi S. S-nya berapa? 15. 30 bagi 15, 2. Berarti M-nya sama dengan 2 kali. Artinya apa, Nak? Artinya bayangan ini, A aksen ini, ukurannya itu 2 kali dari benda. Kenapa, Ricky? Gambar monyetnya kenapa? Itu Bu, background Bu. Ngaleh, background. Dapat 2 kali ini dari mana, Ricky? Yuk, kabur dia. Artinya M sama dengan 2 kali ini apa, Ibnu? Gani. Muhammad Gani. Apa, Bu? 2 kali ini artinya apa, Nak? Perbesaran sama dengan 2 kali ini berarti apa? 2 kali pantul. Apa? Ada yang tahu M sama dengan 2 kali ini maksudnya apa tadi? Apa tadi tuh? 2 kali pembesaran, Bu. Apanya yang 2 kali? Alia, jangan coret-coret. Pembesaran. Ya, perbesaran bayangannya 2 kali dari bendanya. Artinya ukuran bayangan yang A aksen ini, ukurannya itu 2 kali dari bendanya. Misalnya bendanya ini tingginya 5 cm, maka di sini jadinya 10 cm, kayak gitu. Karena 2 kalinya, artinya gitu ya. Nah, 2 kali ini bisa dicari dari apa? Bisa dicari dari S aksen dibagi dengan S. S aksen adalah jarak bayangannya yang 30 udah kita hitung tadi. S-nya adalah jarak bendanya yang diketahui 15. Jadi tinggal dibagi. 30 bagi 15 sama dengan 2. Berarti perbesarannya 2 kali. Paham tidak? Paham enggak? Paham Bu. Insya Allah, Bu. Insya Allah, Bu. Siap jaringan lain, Bu. Kenapa? Yalah, Bu. Boleh diulangin nggak, Bu? Yang mana yang diulangin? Ibu kirim gambarnya ke grup ya. Yang penting hafalkan rumus yang ini. 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Dan rumus yang ini, perbesaran S aksen per S. Jadi nanti kalau misalnya soal kalian itu M duluan yang muncul, soal yang tentang perbesaran dulu yang muncul gitu ya, baru yang soal ini, S aksen, ya berarti kalian harus tetap mengerjakan S aksen dulu untuk mencari M-nya. Ya nggak apa-apa, nanti ketika soal ini muncul, berarti kalian kan sudah dapat S aksennya berapa gitu. F-nya fokus 10, S-nya jarak benda 15, tinggal dimasukkan aja nak ya. Kemudian pindah ruas, nih pindah ruas, jadinya pengurangan. Ini kan kalau pecahan beda beda penyebut begini kan nggak bisa dioperasikan kan? Harus disamakan dulu penyebutnya kan? 10 sama 15 samakan penyebutnya jadi 30. KPK 10 dan 15 kan 30 kan? Ya udah samakan penyebutnya, terus dihitung dapat S aksennya 30.
M-nya S aksen per S. 30 bagi 15. Karena ini S aksennya dapat dari sini 30. S-nya di soal 15. Masukkan aja, tinggal dibagi. Perbesarannya 2 kali. Bisa ya? Akbar. Bisa Bu, insya Allah Bu. Bisa Semangat. Bu. Oke. Oke deh. Nah, untuk nomor 11 dan sampai 15 di kisi-kisi itu semuanya tentang pesawat sederhana. Kemarin semua kelas sudah Ibu kasih latihan soal tentang pesawat sederhana, ada 5 soal kan? Nah, 5-5-nya itu Ibu keluarkan. Paling angkanya Ibu ganti dikit. Abang. Paham lah, Bar. Paham lah, Bay. Kemang Bas. Nah, aku Ibnu ini kan pahamlah Akbar. Seorang pahamlah dulu. Paham lah no. Aku masukin. Ibnu kan Nopal menjadi cuy. Ibnu. Joy. Ibnu kan menjadi Kak Ibnu. Off dulu. Cok ngelag. Oke. Tenang lagi. Ibu mau share gambar lagi, bentar. Paham lah Cas sudah. Nggih, Bu. Bu, yang pesawat sederhana tuh kemarin soalnya di kertas lembar ya, Bu? Ada kelas yang dicatat di papan tulis, ada yang Ibu kirim di grup. Kamu kok ini nanya kenapa? Ibnu dah. Kita semalam bersama 8B ditulisin Nazwa kalau nggak salah. Bu, Hmm. yang pesawat sederhana kemarin itu ngerjainnya di kertas lembar, Pak, Bu. Ini yang nanya siapa ya? Arkan atau Saya, Ibnu ya? Arkan. Kan, Bu. Kenapa? Kertas lembar kenapa? Apanya? Yang dikasih soal apa ini? Apa? Kalau 8A rasanya Ibu share di grup kelas deh. Udah kelas. Mm-mm. Ah, Soalnya. iya. Ini, Bu. Oke, perhatikan Ibu. Udah ya. Nah, untuk nomor 11 sampai 15 itu soalnya tentang tuas dan bidang miring. Ibu balik-balik aja. Ada yang Ibu minta W-nya, berat bebannya, ada F-nya. Kayak gitu-gitu atau keuntungan mekaniknya. Nah, jadi Ibu bahas sekalian saja di 2 soal ini ya. Kita satu-satu dulu. Yang pertama tuas dulu deh. Tuas atau pengungkit itu ditandai dengan adanya ini nih, titik tumpu. Gedein lagi ya. Nah, titik tumpu ini dia menjadi dasar untuk perhitungan lengan kuasa dan lengan beban. Jadi misalnya ada sebuah beban di sini, kemudian mau diangkat dengan menggunakan gaya F di sebelah sini. Nah, misalnya beban ini punya berat 1000 Newton, berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban 1000 Newton ini? Kalau letaknya begini. Di sini diketahui jarak dari titik tumpu ke beban ini adalah LB. LB-nya ini 2 meter. Kemudian jarak dari titik tumpu ke kuasa atau ke gaya kuasa F ini adalah LK, lengan kuasa. Ini di soal 10 meter. Kejauhan sih sebenarnya. Tapi wis kadung nulis kayak gitu ya wis lah ya. Oke. Berapa gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban 1000 Newton ini tadi? Rumusnya ingat, untuk tuas itu rumusnya ini nak. KM sama dengan W per F sama dengan LK per LB. Kalau kita cuma mau cari W atau mau cari F gitu ya, maka yang rumus KM ini nggak usah diikutkan. Kita ambil rumus yang ini aja, W per F sama dengan LK per LB. Ini rumusnya. Oke, supaya lebih mudah untuk memasukkan apa namanya? Yang mana Bu? Yang 5 soal kah Bu? Iya, yang 5 soal Nazwa. Nah, langsung kita masukkan aja W per F sama dengan LK per LB. W-nya 1000 ini dari sini dibagi F. F-nya yang ditanyakan. Jadi kalian tulis aja F juga.
sama dengan LK. LK-nya mana? Ini 10. Tulis 10 dibagi LB. LB-nya mana? Ini. Berapa LB-nya? 2. Wis, tulis 2. Kalau udah pecahan kayak gini, tengahnya sama dengan kalian kali silang. Kali silang itu bagaimana? Berarti yang atas kali bawah, yang atas kali bawah. 1000 kali 2, tulis 1000 kali 2 sama dengan dulu, baru yang ini disilang lagi 10 kali F. Nah ini 10 kali F. Karena yang kita cari F-nya, berarti yang 10-nya ini harus pindah ruas. Di sebelah sini, di ruas yang sini kan dia perkalian nih dengan F. Kalau dia dipindah ruas, maka dia jadi pembagian. Makanya jadinya 1000 dikali 2, yang ini turun 1000 kali 2-nya tetap dibagi 10. Ya udah, ini nolnya kalian coret aja 1. Berarti sisa 100 kali 2 bagi 1. 100 kali 2, 200. Bagi 1, 200. Maka dapatlah gaya 200 Newton. Dapatlah ini gayanya. Kalau keuntungan mekaniknya gimana? Keuntungan mekanik itu boleh dihitung pakai W per F, boleh juga pakai LK per LB. Hasilnya pasti sama. Coba ya, kita coba dulu yang keuntungan mekanik sama dengan W per F. W-nya 1000, F-nya kita dapat 200. 1000 bagi 200 sama dengan 5 keuntungan mekaniknya. Kalau pakai LK per LB, juga sama. LK dibagi LB. LK-nya 10, LB-nya 2. Berarti 10 bagi 2 sama dengan 5 juga. Keuntungan mekaniknya juga 5. Jadi boleh pakai LK per LB, boleh pakai W per F. Pilih salah satu saja, jangan keduanya. Nggak ketemu nanti kalau keduanya. Dipakai rumusnya. Oke? Itu untuk pada tuas. Nah, sekarang kalau pada bidang miring, nah, bidang miring berarti begini ya. Ini misalnya ada suatu bidang miring, panjang bidang miringnya ini 5 meter misalnya. Ketinggian bidang miring itu 3 meter. Ini misalnya kita mau naikkan suatu benda ke bak truk gitu ya. Anggaplah ini truk. Berat bebannya atau berat bendanya, ini yang ditanyakan. Gaya yang diberikan 100 Newton. Artinya apa? Dengan gaya 100 Newton ini, berapa sih berat benda yang bisa kita pindahkan menggunakan bidang miring gitu ya. Nah, rumus bidang miring itu sebenarnya hampir sama saja dengan rumus tuas atau pengungkit. Tuh, lihat rumusnya hampir sama ya. KM sama dengan W per F. Di sini juga KM sama dengan W per F. Tapi bidang miring itu dia nggak punya lengan kuasa, lengan beban. Nggak ada LKLB. Yang ada adalah S dan H. Nah, S-nya berarti nanti LK per LB-nya diganti dengan S per H. Kayak gitu ya. Nah, di gambar ini, F-nya diketahui, S-nya diketahui, H-nya diketahui. Yang dicari adalah W. Nah, berarti kita ambil rumusnya ini aja. KM-nya tinggal dulu. Ambil rumus W per F sama dengan S per H-nya aja. Ya udah, W per F sama dengan S per H. Caranya gimana? Masukkan nilainya sama kayak yang di tuas tadi. W-nya dicari, berarti tulis W saja. Dibagi F-nya, nih diketahui 100, tulis 100. S-nya adalah panjang bidang miring, diketahui juga nih 5. H-nya adalah ketinggian bidang miring nih, yang tinggi ini. 3. Ya udah, masukkan 5 sama 3-nya. Kemudian ini pecahan, pokoknya kalau udah nilainya udah kalian masukkan semuanya, langkah selanjutnya adalah mengali silang. W kali 3, ini 5 kali 100. Nih, di sini 500. Boleh langsung ditulis 500, boleh. Ditulis 5 kali 100 juga boleh. Kita cari W-nya. Berarti 3-nya harus diapakan? Pindah ruas. Awalnya perkalian, pindah ruas jadi pembagian. 500 dibagi 3. Ini koma ya, sekitar 169, sekian gitu. Ibu bulatkan aja, jadi 170 Newton. Nanti soal asatnya pakai koma nggak, Bu? Enggak, insya Allah. Jadi kalian gampang menghitungnya. Nah, dapat beratnya 170 Newton. Kemudian kalau untuk keuntungan mekaniknya gimana? Tadi di tuas udah pakai W per F ya. Di sini Bu pakailah S per H. S-nya berapa? S-nya 5, H-nya 3. Berarti 5 per 3. Itu sekitar 1,7. Kalau kita hitung. Kalau pakai W per F gimana? Sama. 170 W-nya dibagi dengan F 100. Sama juga 1,7.
Jadi untuk keuntungan mekanik, kalian boleh pakai W per F, boleh pakai S per H. S-nya adalah panjang bidang miring, H-nya adalah ketinggian bidang miring. Oke, begitu. Pahamkah atau ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di Paham, sini? Bu. Paham, Bu. Ini ada 5 soal ya, Nak ya, yang tentang ini. Jangan sampai salah, karena ini termasuk mudah. Ahnaf nak tanya, Bu. Ya, Apa coba? oke. Sekolah kacing. Bentar ya. Ibu mau bukakan kisi-kisi. Ahnaf mau nanya, Bu. Suki. Aska Basit mau nanya, Bu. Suki. Nanya always. Mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tanya aja semua. Nanya aja semua ya kan? Betul. Arkan rasis. Bahkan badan sudah lah. Oke, lanjut ya. Nah, untuk nomor 16 di kisi-kisi. Oke, kita urut aja membahas kisi-kisinya, Nak ya. Urut yang ada di sini ya. Nomor 16. Disaji, kelihatan nggak, Nak? Kisi-kisinya Ibu buka. Kelihatan, Bu. Bu. Kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Oke, ini yang ini Kelihatan, nih. Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini. Disajikan gambar, peserta didik mampu menentukan model senyawa. Nah, model senyawa itu gimana? Ibu bukakan lagi gambarnya sebentar. Unsur nyawa aja. Berapa? Sorry. Oke, nah. Perhatikan ya. Nah, jadi model senyawa itu kayaknya kalian pernah ngerjain deh di LKS. Yang gambar-gambar kayak gitu. Nah, untuk memodelkan senyawa, atom, dan unsur itu sebenarnya berhubungan dengan definisi dari atom, unsur, dan senyawa itu sendiri. Jadi yang perlu kalian ingat, atom itu apa sih? Atom itu adalah partikel terkecil. Jadi dia tuh paling kecil gitu. Makanya biasanya dimodelkan dengan satu lingkaran saja. Atau satu persegi saja. Pokoknya bendanya itu cuma satu gitu. Nah, ini atom. Kalau unsur bagaimana? Unsur itu terdiri dari atom yang sama. Makanya biasanya ada dua buah benda gitu ya, atau ada dua buah gambar yang ukurannya sama. Misalnya ini sama-sama dua lingkaran kayak gitu dengan ukuran yang sama. Sedangkan kalau senyawa, senyawa itu kan terdiri dari dua atau lebih unsur yang berbeda. Nah, makanya biasanya gambarnya itu berbeda dia. Ada satu gambar yang besar, kemudian ada dua gambar yang kecil-kecil. Nah, ini senyawa berarti kalau kayak gini. Kalau gambarnya beda, bentuknya atau ukurannya berbeda, berarti itu senyawa. Kalau bentuk dan ukurannya sama, itu berarti unsur. Kalau cuma satu gambarnya, berarti itu atom. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham? Bisa, Bu. Bisa. Paham ya? Bisa, Bu. Bisa. Insyaallah, Bu. Insyaallah, Bu. Nah, nanti nomor 16-nya itu, Nak. Nomor 16 itu Ibu kasih gambar, Ibu jembrengin gambarnya jebret gitu ya. Kalian Ibu suruh menentukan mana yang model senyawa. Untuk nomor 17-nya itu nanti Ibu gambar juga, ada gambarnya juga. Kalian Ibu suruh mengurutkan mana urutan, perhatikan ininya enak ya. Ibu mintanya apa dulu? Kalau di yang soal itu Ibu sebut unsur, senyawa, atom.
Berarti kalian harus mengurutkan unsur, misalnya ini nomor, misalnya ini bukan kasih nomor ya, atom nomor 1, unsur nomor 2, senyawa nomor 3. Berarti kalau ibu minta urutkan unsur, atom, senyawa, berarti mana dulu? Dua, satu, Unsur, tiga. atom, senyawa. Ya, berarti 2, 1, 3. Gitu ya. Kalau ibu minta senyawa, atom, unsur, berarti 3, 1, 2. 3, 1, 2. Oke, good. Berarti bisa nomor 16 dan 17. Gampang kan? Insya Allah. Gampang, Bu. Awas sampai Di sininya nggak bisa gampang, ya. Bu. Insya Allah, Bu. Bilangnya Insya Allah. gampang, Bu. Oh, insya Allah, amin. Ya Allah, Bu. Anak mau nanya, Bu. Masya Allah. Allahu Akbar. Takbir. Barakallah. Allahumma barik lana. Bima rojak Amin. Amin. Oke. Nomor Amin, 16, amin. 17 sudah, kita ke nomor 18 dulu yuk. Kita urut nomor aja deh. Ini nomor 18 ya. 18 disajikan beberapa zat, peserta didik mampu menganalisis campuran homogen jika dicampur dengan air. Nah, campuran homogen itu di LKS kalian halaman berapa? Halaman 72. Silakan dibuka LKS-nya, halaman 72. Sudah. Sudah? Sudah, Sudah Bu. dibuka? Don. Dan sudah. Nah, campuran homogen tuh yang kayak mana, Nak? Campuran Tidak homogen dibisa- itu, dan tidak bisa dibedakan antara zat yang bercampur di dalamnya. betul. Jadi kalau homogen itu udah tercampurnya merata, sampai kita tidak bisa lagi membedakan itu campuran apa dengan apa, nggak bisa dilihat. Contoh, misalnya air sama sirup. Habis diaduk, kita nggak bisa lagi lihat mana sirupnya, mana airnya. Atau misalnya air sama gula. Ya kan? Nggak bisa dilihat lagi tuh mana airnya, mana gulanya. Seperti itu. Tapi kalau itu homogen berarti. Kalau heterogen gimana? Campuran kan ada dua ya. Homogen sama heterogen. Kalau heterogen kayak mana? Masih dapat dibedakan. Masih bisa dibedakan. Contohnya apa, Rafael? Susu bubuk yang dapat larut dalam air. Selain itu, larutan kopi, betul. Larutan kopi itu kan kalau habis kita aduk, dia nggak tercampur merata, nggak tercampur sempurna. Masih ada itu serbuk-serbuk kopinya yang bisa kita lihat kan? Nah, itulah heterogen. Jadi nanti kalau di 18 ini, nanti Ibu sebutkan tuh nama-nama zat. Misalnya gula, garam, minyak, kecap, susu, dan sebagainya. Kalau dicampur sama air, manakah dari zat-zat itu yang akan membentuk campuran homogen? Nanti kalian Ibu minta untuk menentukan zat mana saja. Apa saja tadi yang jadi campuran homogen, Nak? Air sama apa aja? Sama sirup, Sama sirup. Terus sama apa lagi? air sama gula, Gula. Terus Susu, Bu. Susu. Garam, Bu. garam. Kalau sama susu, homogen apa heterogen? Heterogen. 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 Karena dia masuknya di koloid. Ya, koloid itu heterogen. Oke deh, aman. 18 bisa berarti. Kemudian, kalau teh hetero. Kalau es campur itu homogen atau heterogen, Bu? Itu nggak campuran kalau es campur itu. Ya toh? Lah wong agar-agarnya beku, padat. Kok beku? Padat. Habis itu kalau campuran itu biasanya dia sama-sama enggak juga sih, sama pasir juga bukan sama-sama cairan ya. Pokoknya kalau masih ada itu benda-bendanya masih kelihatan gitu, kayak sama pasir juga masih kelihatan pasirnya gitu. Berarti dia heterogen. Kalau tercampur merata, ya homogen.
Kalau teh itu kalau yang teh zaman dulu yang masih disaring gitu ya, itu hetero. Kalau yang zaman sekarang yang sudah pakai teh celup, nggak ada lagi tuh kan bentuk apa namanya, nggak ada lagi bentuk partikel tehnya, ya homo berarti. Kayak gitulah. Oke, campur micin. Kemarin tanya, Bu, kalau dicampur micin, kalau campur Royco, homo dia anak ya. Kalau dicampur Royco, dicampur micin, homo. Karena larut, homogen. Oke, Air 18 sama sudah, 19 ini. Nah, perhatikan nomor 19. Disajikan gambar, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis pemisahan campuran yang dilakukan. Pemisahan campuran itu ada di halaman 76. 76, Bu. Ya. Nah, di 76 itu, Nak, ada kan itu gambar-gambarnya, dekantasi ada gambarnya, ya kan? Pengayakan Iya, ada Bu. gambarnya. Terus filtrasi ada gambarnya, ya kan? Sentrifugasi ada gambarnya, penguapan ada gambarnya di halaman 77, terus di halaman 78 distilasi ada gambarnya. Nah, terus apalagi ada gambarnya, kromatografi ada gambarnya juga. Nah, kalian perhatikanlah itu gambar-gambarnya. Nanti salah satu dari gambar-gambar itu Ibu keluarin. Ya, nanti dari gambar itu kalian tentuin itu jenis pemisahan campuran apa. Apakah dekantasi kah, atau pengayakan kah, atau filtrasi kah, atau sentrifugasi kah, atau penguapan kah, atau penyulingan kah, kayak gitu. Bisa ya? Cuman ingetin gambarnya wis. Bisa? Aman nggak? Insya Allah, Bu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? 18, 19, 20. Nah, nomor 20 ini disajikan gambar peserta didik mampu mengidentifikasi penemu teori atom. Buka halaman 63. Ini yang tabel. Ada. Nah, ini nak di tabel ini kan ada nih gambar-gambar atomnya. Nanti dari seluruh gambar atom ini Ibu ambil satu gambar. Kalian Ibu minta untuk menentukan atom itu siapa yang menemukan teorinya. Jadi ini misal kayak Dalton. Ini paling atas Dalton ya. Jadi Dalton itu kan dia hanya eh, mengemukakan teori atom paling sederhana atau paling awal. Dia cuma bilang bahwa atom itu bentuknya bola pejal. Makanya kalau pada Dalton itu cuma lingkaran aja. Nah, tapi kemudian pada Thomson, J.J. Thomson ini kemudian sudah menemukan bahwa ternyata di dalam atom itu ada yang namanya subatom, yaitu subatom positif, muatan positif, dan subatom negatif. Yang positif proton, yang negatif elektron. Tapi bentuk proton dan elektronnya masih tersebar merata di seluruh atomnya. Ya, jadi subatom-subatomnya ini partikel dan proton dan elektronnya ini tersebar masih di seluruh permukaan atomnya atau disebut juga dengan teori atom rotikismis. Itu yang J.J. Thomson. Nah, kemudian kalau Rutherford ini dia menemukan inti atom. Makanya gambarnya lingkaran terus ada bulatan inti di tengahnya. Nah, ini yang Rutherford, dia menemukan inti atom. Kemudian kalau Bohr itu sudah menemukan bahwa ternyata katanya elektron sama proton itu nggak nyampur kayak punyanya Thomson. Si Bohr ini sudah menemukan bahwa kalau proton itu letaknya di inti atom bersama dengan neutron. Tapi elektron itu letaknya di pinggir-pinggir, di kulit-kulit atom. Makanya kalau Bohr gambarnya itu ada lingkaran gitu ya, lingkaran berlapis-lapis, kemudian ada elektron-elektron di luarnya. Nah, sedangkan yang paling populer atau yang paling modern, penemuan paling terbaru yang kita percayai sampai sekarang, itu adalah model atom Schrödinger dan kawan-kawan. Model atomnya itu adalah model awan elektron. Jadi dia sudah, si Schrödinger ini
sudah sampai merumuskan atom pada tingkatan energinya kayak gitu. Makanya bentuknya seperti awan. Oke, nanti salah satu dari gambar ini Ibu keluarkan, kalian menentukan siapa penemunya kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang nomor 20. Aman ya? Paham? Paham. Nomor 20 berarti di halaman 63 ya. Ditulisin tuh eh, di kisi-kisinya. Halaman 63. Terus kita lanjut nomor 21. Peserta didik mampu mendefinisikan campuran heterogen. Ini udah masuk ke soal benar salah, nak ya. Jadi nanti Ibu mendefinisikan tuh campuran heterogen. Misalnya gini, campuran heterogen adalah bla 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 bla. Kalian nanti menentukan benar nggak campuran heterogen tuh definisinya seperti itu. Tadi sudah disebutkan Rafael, campuran heterogen itu adalah campuran yang mana masih terlihat partikel-partikel campurannya gitu ya. Itu ada di halaman 74. Campuran heterogen adalah campuran yang masih dapat dibedakan antara zat terlarut dan pelarutnya. Contoh-contohnya itu ada susu, kemudian ada pasir dan air kayak gitu. Ya, itu nomor 21. Di halaman 74 ya, tulisin di LKS-nya tuh. Kemudian kita ke 22. Peserta didik mampu mengidentifikasi contoh campuran heterogen. Nah, contohnya apa aja? Kalian pelajari juga itu. Di situ ada campuran yang heterogen apa aja sih, Nak? Air pasir, air susu, apa lagi? Air kopi. Air kopi. Terus apa lagi? Air sama minyak. Pasir, pasir. Ya, sama pasir. Kalau air Sama gula teh. dong, Bu. Madu. Kalau air gula homogen dong. Kan tadi udah. Minyak. Iya, sama minyak heterogen. Bensin juga heterogen, kan nggak bisa nyampur dia kan. Oke, pokoknya yang heterogen yang seperti itulah ya. Kita lanjut ke nomor 23. Ini peserta didik mampu mengidentifikasi contoh koloid. Nah, koloid ini kan apa namanya salah satu bentuk campuran heterogen juga. Sebenarnya kalau koloid ini gimana sih? Jadi kalau koloid itu nak ya, kalau kita lihat secara mata telanjang begini ya, seolah-olah dia tercampur secara sempurna. Tapi ketika kita melihat menggunakan mikroskop gitu ya, misalnya kita ambil nih cairan campurannya tadi, kemudian kita teliti pakai mikroskop, itu akan terlihat tuh perbedaannya. Nah, jadi eh contohnya itu tadi kayak air sama susu. Kalau kita lihat kan ketika kita aduk ya dia tercampur sempurna gitu. Tapi kalau kita lihat menggunakan mikroskop itu partikel susu dan partikel airnya itu tidak tercampur dia. Nah, sehingga disebutnya koloid. Jadi seolah-olah seperti homogen, tapi ketika dilakukan penelitian lebih lanjut, pengamatan lebih lanjut, lebih spesifik, dia ternyata heterogen. Itu koloid. Ya, jadi koloid itu contohnya adalah air dengan susu. Kemudian 23, 24-nya mana ya? Oh, ini bawahnya. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih zat. Kalian baca aja nah ya, jenis-jenis pemisahan campuran dari halaman 76 itu sampai 79 sampai 80. Itu cari aja pemisahan campuran yang digunakan untuk dua zat yang titik didihnya berbeda. Ibu cuma minta kalian nanti nyebutin jenis pemisahan campurannya apa gitu. Itu 24. Kemudian 25 ini ya.
Peserta didik mampu mendefinisikan senyawa. Gampang banget. Senyawa apa? Ayo, ada yang mau menjawabkah? Senyawa adalah Apa ada nap ajan pengertiannya. kanap? Oh, Azan mau dulu. jawab Apip. Zat tunggal yang terdiri atas dua jenis unsur atau lebih. Ya, betul. Harus terdiri dari dua unsur atau lebih yang berbeda. Nah, tuh yang harus digarisbawahi. Dia harus berbeda. Mau 2 unsur, 3 unsur, 4 unsur, 5 unsur, terserah. Yang penting berbeda. Itu senyawa. Oke? Udah 26. Kemudian 20, itu 25 ya. Kemudian 26. Peserta didik mampu mengidentifikasi tentang kaldera. Berarti ini udah masuk ke bab yang ketiga ya, tentang bumi dan perkembangannya. Kaldera itu ada di halaman 110. Silakan kalian baca di LKS ya. Halaman 110 itu kaldera. Tandain tuh di kisi-kisi kalian. Nomor 26 itu halaman 110. Kemudian nomor 27 ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi kategori gempa berdasarkan besar magnitudo. Itu yang di table itu loh, Nak. Yang gempa kuat, berat, besar. Tuh di halaman 103 nih, yang tabel nih. Nih ya. Tuh, dihafalin. Misalnya nih, ringan tuh dari berapa? 4 sampai 4,9. Kemudian kuat 6 sampai 6,9. Itu dihafalin. Sini. Itu nomor 27. Kemudian 28 peserta didik mampu mengidentifikasi pergerakan lempeng bumi berdasarkan arah geraknya. Berarti ini yang 3, konvergen, divergen, sama sesar mendatar. Nah ini halaman 100. Ya, kalau divergen itu gerak lempengnya saling menjauh. Kalau konvergen, gerak lempengnya saling mendekat. Kalau sesar mendatar itu gerak lempengnya saling berlawanan. Nah, itulah ya, ditulisin halaman 100 dan 101 untuk nomor 28. Kemudian untuk 29 ini tentang jenis gempa bumi berdasarkan penyebabnya. Ada di halaman 103. Masih ingat nggak gempa bumi apa aja jenisnya? Vulkanik, tektonik. Masih Vulkanik ingat, Bu. apa aja? Tektonik, Tektonik, vulkanik, satunya Vulkanik atau turban. ya Nerban. beban. Ya, vulkanik karena apa? Terban. Penyebabnya apa vulkanik? Letusan gunung. Letusan Gunung gunung berapi. berapi. Letusan gunung berapi, good. Kalau tektonik karena apa? Gempa Aceh. Gempa Aceh. Lapisan kulit bumi. Pergeseran lempeng bumi. Kalau yang terban, Tanah Runtuh. longsor. Longsor. ya, Gua-gua tanah yang longsor, runtuh. gua-gua yang runtuh. Sisa. Oke. Sip, mantap. Kemudian lanjut 30 peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk gunung berapi strato. Gunung berapi strato itu di halaman berapa, Nak? 109. Ada di sini tentang gunung berapi strato. Silakan dibaca sedikit aja nih. Oke. Tulis ya di situ ya, di kisi-kisi kalian. Halaman 109. Bentuknya, diingat-ingat strato itu bentuknya kayak mana gitu ya. Kemudian 31 sampai 35 ini diberikan lambang unsur, peserta didik mampu menganalisis jumlah proton, elektron, dan neutron dari unsur tersebut. Nah, ini Ibu bagikan. Bentar ya. Nopal ganteng banget sih. Gambarnya berubah nggak? Atau masih di kisi-kisi tadi? Masih dikisi-kisi, Bu. Kisi-kisi. Masih dikisi-kisi, Bu. Nah, ini ya. Jadi nanti akan Ibu tampilkan seperti ini.
Ibu tampilkan seperti ini. Jadi ada lambang unsur beserta nomor massa dan nomor atom. Yang perlu kalian ingat, nomor massa itu yang besar, nomor atom itu yang lebih kecil angkanya. Nomor massa ini yang di atasnya yang lebih besar itu menunjukkan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Sedangkan yang lebih kecil angkanya ini adalah Z atau nomor atom, ini menunjukkan jumlah proton. Berarti kalau Na 2411 kita bisa tahu bahwa protonnya itu ada 11. Lihat di sininya ya. Nah, Z atau nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Ya, jadi jumlah protonnya P kecilnya itu 11. Nih, di sini ya. Nah, kemudian untuk atom-atom netral, itu jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, kira-kira ini Na ini atom netral atau atom tidak netral? Ada yang masih ingat tidak? Bagaimana menentukan atom itu netral atau tidak? Atau Nah, jadi ya, kalau di atas di ujung kanan dari unsur ini tidak ada tanda positif atau tanda negatif, misalnya di sini tidak ada 2 positif gitu ya, atau 2 negatif, nah itu berarti unsur ini adalah unsur netral. Kalau netral berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Nah, di sini protonnya 11, Z-nya protonnya 11. Berarti elektronnya juga ikut 11. Nah, terus neutronnya berapa? Neutronnya berapa? Neutron itu adalah selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Jadi tinggal dikurangin, 24 dikurang 11. 24 kurang 11, 13. Berarti neutronnya 13. Nih, A-nya 24, Z-nya 11. Tinggal dikurangin nih atas sama bawahnya. Dapatlah 13. Nah, 13 ini adalah jumlah neutronnya. Pada atom netral, jumlah elektron yang di luar ini sama dengan jumlah proton yang ada di inti atom. Ini nomor 31 sampai 35. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Ulang, Bu. Paham Ulang, Bu. ya? Nomor Iya, Bu. 35. Ulang, Bu. Ulang, Bu. Ulang, Bu. Ulang, Bu. Ini nanti soalnya 31 sampai 35 pokoknya tentang inilah. Ya, untuk menentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron. Ulang, Bu. Ulang, Bu. Soalnya seperti ini. Ulang, Bu. Ibu ulang. Ini misalnya Na, ini unsurnya Na. Na 2411. Nanti ini di soalnya ada. Maksudnya diketahui gitu ya, nomor atomnya berapa, nomor elektronnya berapa, nomor protonnya, nomor atomnya berapa. Nomor massa yang di atas ini yang lebih besar, yang di bawah ini adalah nomor atom. Nomor atom simbolnya itu Z biasanya. Tapi kalau udah ada angkanya begini, biasanya tidak ada simbol Z-nya lagi. Nah, yang kecil ini menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah proton. Jadi proton dalam unsur Na ini jumlahnya ada 11 proton. Nah, karena Na ini adalah unsur netral atau atom netral, karena ini di atas Na ini nggak ada 2 positif atau 2 negatif atau tanda positif atau tanda negatif di sininya nggak ada nih. Nah, ini berarti dia netral. Kalau netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau protonnya 11, elektronnya juga 11. Nah, udah dapet nih kalian proton elektronnya. Terus kalau neutronnya gimana cara mendapatkan jumlah neutron? Dikurangkan saja. A dikurang Z. Jadi yang besar kurangkan yang kecil. 24 kurang 11. Dapat 13. Berarti neutronnya jumlahnya 13. Dah, kalian nanti Ibu minta untuk menentukan proton, elektron, dan neutron. Itu saja. Paham? Paham. Oke. Ingat ya, Naya, yang lebih besar itu adalah nomor massa. Ya, angkanya lebih besar. 24 sama 11 mana yang lebih besar? 24. Berarti 24 ini adalah nomor massanya. 11 adalah nomor atomnya. Paham? Paham. Ini nanti soalnya menjodohkan ya, Nak ya. Paham. Jadi nanti misalnya pernyataannya gini. Jumlah proton unsur Na. Nah, berarti kalian cari nanti di jawaban itu yang jawabannya 11 gitu. Bisa ya? Iya, Bu. Azan sebentar, Nak ya. Tunggu azan dulu sebentar.
Allah. Nopal aja nopal. Ikan ya. Ikan hiu makan cepat. Basuk. I love you so much. Abah. Gurunya. No, Bapak Ibnu. Jangan emot Ibnu. Gue gani. Iki. Hidung, kepala, hidung. Bude. Nggak apa Bude? Gip singa nopal ajan. Nggak Bude. Hah? Hidung, kepala, lindung. Dan di bude. Apa dia, Mazan? Ajan. Mute drill, mute. Ini Mute drill. Ah, Ini ajan. Mute drill lagi. Mute. Nopal aja. Najril aja. hidung. Kembali boleh lihat. Mute drill orang azan. Tahu Najril nih. Abut. Aku terus hanya dia lah. Noman Budi Azan. Ma bunga sebenar nopal ibu kopiah putih. Datang benar nopal. Beganti Yang kopiah tahu, kamu Bu. nopal. Nopal salting Bu. Iya. Tapi pacul kan atau kopiah. Oke. 31 sampai 35 aman ya. Man. Ini gambarnya juga. Aman, Bu. Aman. Halaman berapa itu Bu? 31 sampai 35, lanjut 36 37. Ini peserta didik mampu mengidentifikasi hasil aktivitas gunung berapi berupa cairan dan gas. Nah, kemarin kan gunung berapi itu ketika dia erupsi atau meletus, dia mengeluarkan tiga hasilnya gitu ya. Yang padatnya itu bisa berupa batuan, bom, lapili, kemudian pasir, apalagi kemarin kalian. Batu-batuan kecil, intinya seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk yang cairannya bisa berupa lahar, ya kan? Kemudian lava, tuh yang cairnya itu ada di halaman berapa ya? Sebentar. Kemudian untuk yang gasnya, ya, untuk yang gasnya bisa solvatara, fumarol ataupun mofet. Nanti dihafalin ya. Nanti yang ibu keluarin yang cairan dan gas aja. Jadi kalian hafalin yang cairan itu apa aja, yang gas itu apa saja. Karena ini menjodohkan. Nah, jadi nanti kalian tinggal menjodohkan yang cairan itu yang mana, kemudian yang gas itu yang mana. Itu untuk 36 dan 37. Kemudian untuk 38, 39, 40. Nah, ini juga menjodohkan. Itu tentang kategori gempa berdasarkan magnitudonya. Ini yang tadi, yang di halaman 103. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti misalnya nih, misal Ibu ambil gini. Gempa dengan magnitudo 5. Berarti dia masuk kategori gempa apa? 5. Kategori gempa untuk magnitudo gempa 5. Sedang. Kayak gitu ya. Terus misalnya Ibu bilang 6,4, magnitudonya 6,4 SR. Berarti kategori gempanya Kuat. Oke, good. Berarti bisa. Dah. 3 soal yang kayak gitu.
Nanti kalian jodohkan apakah dia kuat, ringan, sedang, besar. Nopal kuat lah Nopal. Bisa ya? Bisa A. Bisa. Oke, Bisa, Bu. habis dah. Bisa Bu, bisa. Bisa, Bu. Oke, Insyaallah, sip, insyaallah. good. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, barakallah. Sudah ya. Sadaqallahul Halaman Ya, berapa? Nomor akhirnya. 36, 37. 36, 37 tadi halaman berapa, Nak? 111 ya? 111. 111 Noval. Apa? Nomor 31, 35. Yang nanya Muhammad Naufal, yang menjawab Naufal. M Naufal. Sesama Naufal saling membantu. Halaman 31 sampai 35 Nomor 31 35. Oh iya. Angin HP. Sembahyang ya, sembahyang. Kita foto dulu ya. Ayo buka dulu kameranya. Aduh, Bu, soal aduh. Kalau gue. Anak sembahyang Bu An. Ya. Ayo sebentar aja. Habis ini kita selesai. Ya, Odi sudah siap Odi, mantap. Ya, Pardan bujuri dulu rambut Pardan. Raffi mundur sedikit Raffi. Nah, Oke. wes Rakila sudah ganteng mana Arbaya. Siap dan sembahyang Rakila. Mana Ripno? Jawa, Ayo, Jawa, siap, Jawa. siap ya. Siap, 1, 2, 3. Lagi sebentar. 1, 2, 3. Lagi. Abang apa? 1, 2, 3. Lagi. Don. Mau lagi Nih yang Bu. nutup kamera nih. Nutup kamera. Ketahuan Ibu. Kenapa 1, jidat 2, itu yang 3. dipakai? Ya. Oke, sudah guys. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada 99 orang sampai akhir pertemuan. Ya, yang lain biarlah ya. Yang penting ini merupakan ikhtiar Ibu, usaha Ibu untuk membantu kalian supaya Bu, nggak IPA ada, tidak Bu. remedial. Ya. Akbar pancing nggak ada Bu. Iya, Bu. Siapa? Ricky love you, Ricky. Rahma sampai kelaparan. Makan dulu Rahma lah. Mantap. Indung. Apa Rizky menjoget mana Rizky? Ya Allah. Nah. Rakila tuh guring, iya enak letik-letik muhanya. Muha Rakila tuh hajar bangun guring. Ahnaf Bu. Najril gundul Najril. Cara, Ibu baru kebaca cara dapat proton dan elektron gimana Bu? Kata Atip lah. Atip tadi ada nggak ya? Proton dan elektron lihat dari nomor atomnya. Angka yang di bawah. Ada mana jadi bodoh. Ibu jadi ini nih, bener-bener nih. Sini sebentar. Ada HP, Bu. Atif, ini Tif nih, yang di bawah nih, nomor yang di bawah, nomor yang kecil ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron sama. Jadi kalau misalnya di sini angkanya 11, berarti protonnya 11, elektronnya 11, Atif. Terus jumlah jumlah neutron gimana? N-nya neutron. Tinggal dikurang. 24 dikurang 11. Yang besar kurang yang kecil nih. 24 kurang 11, 13, berarti neutronnya 13 gitu. Ini di bawah. Aman Kak Atif? Yang 31 sampai 35 belum Ibu kirim toh? Bentar. Sudah tuh Ibu kirim. Kayaknya belum masuk kah? Sudah Ibu kirim di grup ya Nazwa? Ini ada Alpenil. Kirim kok di grup ada. Nggak perlu di SS nggak apa-apa. Ribut. Mau mati lampu di rumah. Dia bentuk kedamaian. Oke deh kalau gitu. Sudah ya nak ya?
Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga Allah meridhoi kalian dapat nilai yang bagus. Amin. Ya Amin. Allah. Belajar benar-benar jaga kesehatan ya semuanya ya. Jangan lupa makan. Mampus. Oke. Ibu tutup ya. Bu akhiri meetingnya hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Amin amin. Kecau. Jason Bunga. Tahu lah. Silakan list grup. Kecau.